Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok SDN Pelandakan 1 akan mempresentasikan tentang ruang kolaborasi topik 4, perancangan dan pengembangan kurikulum, tentang penilaian dan evaluasi pemahaman dalam UBD. Yang beranggotakan ada Anggini Maulidah, Echa Danesa, Ika Ayu Friharti, saya sendiri Ilya Aliatul Ilmi, dan Raihan Ayu Paraswati. Kemampuan perspektif merupakan salah satu aspek penting dalam UBD yang memungkinkan peserta didik untuk melihat suatu topik dari berbagai sudut pandang. Berikut adalah rubrik penilaian untuk kemampuan perspektif. Aspek kemampuan perspektif yang pertama ada kredibel, informasi yang disampaikan dapat dipercaya dan bersumber dari sumber yang kredibel. Yang kedua, mengungkapkan perspektif yang dipaparkan mampu mengungkapkan sesuatu yang baru atau tidak terduga. Dan yang ketiga, wawasan. Perspektif menunjukkan pemahaman yang mendalam tentang topik yang dibahas. Masuk akal. Perspektif yang dipaparkan logis dan mudah dipahami. Tidak biasa, perspektif yang dipaparkan berbeda dari yang umum didengar dan menunjukkan pemikiran orisinal. Tingkat kemampuan. Tingkat 4 mampu menunjukkan semua aspek kemampuan perspektif dengan baik. Tingkat 3 berkembang menunjukkan beberapa aspek kemampuan perspektif dengan baik. Tingkat 2 cukup menunjukkan beberapa aspek kemampuan perspektif dengan cukup baik. Tingkat 1 mulai menunjukkan beberapa aspek kemampuan perspektif dengan sedikit baik. Selanjutnya yaitu ada contoh rubrik penilaian. Aspek kemampuan. Yang pertama yaitu kredibel. Tingkat 4 mampu menyajikan informasi yang akurat dan dapat diverifikasi, menyebutkan sumber informasi yang kredibel. Tingkat 3 berkembang menyajikan informasi yang cukup akurat, menyebutkan sumber informasi. Tingkat 2 cukup menyajikan informasi yang kurang akurat, tidak selalu menyebutkan sumber informasi. Tingkat 1 mulai menyajikan informasi yang tidak akurat, tidak menyebutkan sumber informasi. Yang kedua, mengungkap. Tingkat 4 memberikan sudut pandang yang baru dan menarik, mengungkap informasi yang tidak diketahui sebelumnya. Tingkat 3 memberikan sudut pandang yang cukup baru, mengungkap informasi yang mungkin diketahui sebelumnya. Tingkat 2 memberikan sudut pandang yang kurang baru, mengungkap informasi yang sudah diketahui. Dan yang terakhir yaitu tingkat 1 memberikan sudut pandang yang umum, tidak mengungkapkan informasi baru. Aspek pemahaman wawasan. Tingkat yang keempat yaitu menunjukkan pemahaman yang mendalam tentang topik, menganalisis informasi dengan kritis dan logis. Tingkat 3 menunjukkan pemahaman yang cukup mendalam tentang topik, menganalisis informasi dengan cukup kritis dan logis. Tingkat 2 menunjukkan pemahaman yang kurang mendalam tentang topik, menganalisis informasi dengan kurang kritis dan logis. Tingkat 1 menunjukkan pemahaman yang edikit tentang topik, dan yang terakhir tidak menganalisis informasi. Masuk akal. Menyajikan argumen yang logis dan mudah dipahami, mendukung argumen dengan bukti yang kuat. Menyajikan argumen yang cukup logis dan mudah dipahami, mendukung argumen dengan bukti yang cukup kuat. Menyajikan argumen yang kurang logis dan mudah dipahami, mendukung argumen dengan bukti yang kurang kuat. Menyajikan argumen yang tidak logis dan mudah dipahami, tidak mendukung argumen dengan bukti. Contoh penerapan pada siswa SD. Topik manfaat menanam pohon. Siswa tingkat 4 menjelaskan manfaat pohon bagi lingkungan dengan data yang akurat dan kredibel. Misalnya menyebutkan sumber dan penelitian ilmiah. Memberikan sudut pandang baru tentang manfaat pohon, seperti peran pohon dalam meningkatkan kesadaran mental masyarakat. Menunjukkan pemahaman yang mendalam tentang manfaat pohon dengan menganalisis berbagai aspek seperti ekonomi, sosial, dan lingkungan. Menyajikan argumen yang logis dan mudah dipahami,
tentang pentingnya menanam pohon. Memberikan perspektif yang berbeda dari yang umum didengar, seperti peran pohon dalam membangun komunitas yang lebih ramah lingkungan. Selanjutnya, siswa tingkat 1. Yang pertama, menjelaskan manfaat pohon bagi lingkungan dengan informasi yang kurang akurat. Kemudian, memberikan sudut pandang yang umum tentang manfaat pohon, menunjukkan pemahaman yang sedikit tentang manfaat pohon, menyajikan argumen yang kurang logis dan mudah dipahami tentang pentingnya menanam pohon, dan memberikan perspektif yang umum didengar tentang manfaat pohon. Dengan catatan, rubrik ini dapat dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan pembelajaran. Contoh yang diberikan hanya sebagai ilustrasi. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.